bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau kita ada sampai hari ini, semuanya karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, mari saat yang terindah ini kita puji Tuhan, kita muliakan Dia. Karena Dia, Yesus Kristus, adalah satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Haleluya. Lewat mulut kita, kita puji Dia, kita agungkan Tuhan. Yesus, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Amin, haleluya. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah Tuhan kami. Haleluya. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari kita berdiri bersama-sama, kita puji Tuhan. Haleluya. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, haleluya. Engkaulah perlindungan kami. Haleluya. Amin. Kami puji Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan Yesus. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur kami Tuhan, kami bawa kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami boleh menikmati Tuhan ibadah yang sangat diberkati ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa kami boleh alami Tuhan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan lagi kami boleh beribadah Tuhan bersama-sama. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja Tuhan lewat ibadah kami ini Tuhan. Setiap kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan kami akan terus memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengambil alih ibadah kami Tuhan.
Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap tinggal berdiri. Mari kita puji Tuhan. Katakan kepada Tuhan Yesus, segala pujian, ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Bahwasanya Engkau Allah kami, Allah yang baik, Allah yang ajaib. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan kita bersorak buat Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, sorak haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak buat-Mu Yesusku. Amin. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya, terpujilah namanya. Haleluya. Oh, sorak haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Mari umat Tuhan katakan soraklah haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, sorak haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Mari katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, Akan bersorak-sorak, amin. Akan bersorak-sorak. Oh, bersyukurlah. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan.
Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari katakan, hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Hari ini Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam Tuhan kita bersuka cita. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka dalam Tuhan. Amin. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersuka di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka. Amin. Bersuka, bersuka citalah. Sekarang Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari dengan segenap hati kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami cinta Engkau. Kami mengasihi Engkau. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Dan lewat mulut kami agungkan Engkau. Karena Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima sembah umat-Mu. Ini kami ya Tuhan. Kami sembah Engkau, kami muliakan Tuhan. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji. Kami akan memuji Engkau. Baik di dalam
baik di dalam suka dan duka. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau, kami muliakan Tuhan. Engkau layak terima pujian, Engkau layak diagungkan Tuhan Yesus. Amin. Yesus, Raja di atas segala Raja. Oh Yesus, ku cinta Kau, ku agungkan, ku tinggikan Engkau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku akan memuji Engkau, baik di dalam suka, baik di dalam duka. Kami tetap memuji Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Oh, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Engkau layak Tuhan, Engkau mulia. Amin, puji Tuhan. Oh, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Mari katakan, sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Engkau layak terima pujian, Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Biarlah tubuh, jiwa, roh kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Minta kepada Tuhan, selidikilah hatiku, jiwaku. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Untukmu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Amin, puji Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapanmu. Oh, jiwaku terbuka untukmu Tuhan, jiwaku terbuka untukmu. Mari kita buka
membuka hati kita untuk Tuhan. Amin, puji Tuhan. Nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, oh supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan, kami sepanjang hari ini Engkau sudah menolong, kami sudah beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, setiap nyanyian dan bahkan penyembahan yang kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan, itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Sekarang siaplah hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau tolong Tuhan setiap firman yang akan disampaikan, biarlah itu bisa memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tentu kita sangat bersyukur, kita berterima kasih oleh kemurahan Tuhan. Kembali saat ini kita akan menikmati lagi janji kebenaran firman Tuhan. Kita akan dipimpin, dituntun lagi oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita semua Bapak Ibu Saudaraku, supaya benar-benar di dalam ibadah ini kita diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Mari dengan kasih Kristus kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang pada kesempatan kali ini kita ada di dalam satu tema tentang ucapan membuat kita dibenarkan atau dihukum. Ucapan membuat kita dibenarkan atau dihukum. Firman Tuhan terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-12. Matius pasal 12 ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Mari dengan kasih Kristus Bapak Ibu Saudaraku bisa mengikutinya, memperhatikannya, dan membaca bersama-sama. Matius pasal 12 ayatnya yang ke-33 sampai 37. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya
yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang barusan kita baca adalah rangkaian pengajaran Kristus. Di dalam pasal 12 Injil Matius ini ada beberapa hal yang disampaikan, yang diajarkan, dijelaskan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di mana pada bagian-bagian awal atau ayat-ayat 1 dan seterusnya di dalam Matius pasal 12 menceritakan tentang bagaimana Yesus mengajar, Yesus menyampaikan pengajarannya, menjelaskan apa yang harus diikuti, apa yang harus akan dilakukan. Tetapi menariknya, Bapak Ibu Saudaraku, dilakukan pada hari Sabat. Sehingga bagian ini, pengajaran ini kemudian mendapatkan perhatian khusus dari para orang Farisi dan orang Saduki. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun dengan begitu baik, dengan begitu sabar, Yesus memberikan contoh di dalam menyampaikan, di dalam memberikan komentar, di dalam memberikan tanggapan terhadap reaksi dari orang Farisi dan orang Saduki tentang bagaimana Yesus dan murid-muridnya, mereka beraktivitas, mereka menyampaikan, mengajar pada hari Sabat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal menarik yang perlu kita renungkan pada bagian-bagian awal di dalam pasal 12 Injil Matius, mengawali sebelum ayat-ayat yang sudah kita bacakan bersama tadi, bahwa pelayanan Yesus, pengajaran Yesus disertai dengan perbuatan. Pelayanan Yesus, pengajaran Yesus disertai dengan contoh dan teladan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ucapan-ucapan Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus disertai dengan belas kasihan. Sehingga yang terjadi di dalam pengajaran, yang terjadi di dalam ucapan-ucapan Yesus adalah mujizat. Hal yang terjadi ketika Yesus dan murid-muridnya beraktivitas di hari Sabat, yaitu ketika di ayat 9 dari Injil Matius dan beberapa ayat sesudahnya, tentang bagaimana orang disembuhkan. Orang menerima mujizat kesembuhan dari ucapan, dari pengajaran Yesus. Hal ini kemudian menjadi perenungan buat saya dan Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana ucapan, kata-kata itu dapat menjadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, masuk kepada ayat pokok atau ayat yang kita bacakan tadi bersama. Di dalam ayat 33 sampai 37 dari Matius pasal 12. Kita boleh melihat yang pertama tentang bagaimana karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Yesus dengan begitu jelas, dengan konsisten menyampaikan, menjelaskan, mengajarkan tentang peranan ucapan, tentang kuasa dari perkataan. Sehingga ada 3 hal yang boleh kita perhatikan dari bagian-bagian ini. Yaitu yang pertama, Yesus menjelaskan, Yesus menerangkan tentang hubungan antara tubuh, diri, pribadi dengan perkataan. Pada bagian pertama, sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus sedang menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara ucapan, perkataan, komentar, tanggapan dengan pribadi, dengan tubuh atau diri itu sendiri. Ucapan, perkataan atau kata-kata atau saat-saat sekarang lebih dikenal atau viral dengan komen ya. Ini akan sangat mempengaruhi ya, bagaimana pernyataan Yesus tentang ucapan, hubungan ucapan dan diri atau pribadi itu layaknya atau sama seperti hubungan antara buah dan pohon. Di ayatnya yang ke-33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik
maka baik pula buahnya. Ini berarti bahwa Yesus ingin memberikan atau ingin menjelaskan tentang kalau didapati buah yang baik, maka dengan sendirinya kita dapat mengetahui tentang keadaan pohon itu baik. Atau sebaliknya, jika buah yang dihasilkan buruk, jika buah yang dihasilkan atau ucapan yang disampaikan, komentar yang dikeluarkan itu buruk adanya, maka dengan sendirinya secara otomatis ini menjelaskan tentang keadaan diri, kelakuan diri, karakter diri, di mana sumber ucapan atau sumber komentar atau sumber perkataan itu berasal. Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada bagian pertama ini, untuk supaya kita mau buah yang kita hasilkan itu adalah buah yang baik. Orang lain dapat melihat, orang lain dapat memperhatikan, orang lain dapat menikmati buah, ucapan, komentar, tanggapan dari kita. Dan kemudian mereka menyimpulkan bahwa itu baik adanya. Sehingga pada bagian pertama ini hubungannya adalah, maka orang akan menyimpulkan ketika ucapan, komentar, tanggapan, perkataan yang mereka dengar, kemudian itu akan mewakili pribadi kita sebagai sumber perkataan atau sumber ucapan. Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa buah ini bicara tentang hasil, sedangkan pohon adalah sumber. Berarti ketika buah atau ucapan ini baik adanya, maka menunjukkan pohon itu baik kualitasnya. Menunjukkan pribadi sumber ucapan itu juga baik adanya. Puji Tuhan. Hal yang kedua yang boleh kita renungkan bicara tentang Yesus pun menyebutkan ya, tentang hai kamu keturunan ular beludak yang mengucapkan hal-hal yang baik, ya, yang sepertinya menghasilkan perkataan atau komentar-komentar yang baik. Tetapi kemudian orangnya atau sumbernya memiliki hati yang jahat. Maka Yesus menggunakan kata atau istilah hai kamu keturunan ular beludak. Ini menunjukkan kepada pribadi atau orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, yang kemudian mereka terbiasa dengan pola seperti ini. Terbiasa dengan pola kamuflase, terbiasa dengan pola perkataan yang munafik, yang lain di bibir, lain dari hati. Yang ketika diucapkan, itu kemudian berbeda dari yang sebenarnya yang ada di dalam hati. Sehingga Yesus dengan tegas mengingatkan bahwa hal ini adalah seperti ular beludak, seperti contoh kelicikan, contoh kemunafikan. Tentu saya dan Bapak Ibu Saudaraku kita berusaha untuk menghindari hal ini. Kita kemudian tidak mau disebut sebagai keturunan ular beludak. Kita kemudian oleh firman Tuhan tidak mau kita dikatakan sebagai orang-orang munafik, orang-orang yang licik. Tuhan tolong kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang diberkati Tuhan, hal ketiga yang dapat kita renungkan tentang ayat-ayat dari pasal 12 Matius 33 sampai 37, di mana Yesus mengajarkan dan mengharuskan bahwa setiap orang percaya, setiap orang yang mengikuti Yesus, saya dan Bapak Ibu Saudaraku, adalah pribadi-pribadi yang mempertanggungjawabkan, yang kemudian menyadari bahwa setiap ucapan, setiap perkataan itu akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman, karena akibat dari ucapan, ya Bapak Ibu Saudaraku, akibat dari perkataan, akibat dari komen-komen kita, ya, maka itu juga akan turut menentukan hasil akhir, apakah kita dibenarkan atau kita dihukum. Dibenarkan ini mewakili kata atau menjelaskan tentang melalui perkataan apakah kita diberkati, melalui perkataan apakah kita diperkenankan oleh Tuhan, melalui perkataan kita bawa sampai langkah terakhir, sampai
nafas hidup terakhir, maka kita ada di dalam satu kebenaran. Kita layak untuk menikmati kekekalan. Tapi kemudian ucapan, perkataan yang tidak benar, yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan apa adanya, maka itu juga akan menjadi kutuk, itu juga akan menjadi hukuman. Tuhan tolong tentu melalui ibadah pada hari ini, kita semua punya kerinduan untuk diberkati Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Melalui kuasa perkataan, melalui ucapan. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita. Melalui perenungan ini kemudian juga mengajarkan kita untuk benar-benar memperhatikan firman Tuhan sebagai sumber ucapan. Melalui perenungan firman Tuhan hari ini, mengharuskan kita untuk dekat dengan firman Tuhan sebagai landasan, sebagai dasar, sebagai pijakan untuk kita dapatkan sumber, untuk kita mengelola informasi, sehingga ketika kita mengucapkan, ketika kita memperkatakan, itu kemudian berasal dari kebenaran, dari firman Tuhan. Jujur Bapak Ibu Saudaraku, jika kita mengakui tentang keberadaan diri kita sangat riskan sekali, sangat mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi diri sendiri, yang mengarah kepada kedagingan. Kita tidak lagi memfilter, kita tidak lagi memikirkan apakah itu sesuai dengan firman atau tidak. Sebagai manusia, reaksi kita ketika kita ditanya, ketika kita diperhadapkan untuk mengkomentari satu persoalan, reaksi kita yang pertama itu adalah muncul karena kedagingan kita. Dari sudut pandang atau perspektif manusiawinya kita. Sangat jarang sekali kalau kita kemudian langsung ingat firman. Kita kemudian langsung memahami bahwa kita harus memberikan komentar, kita harus memberikan ucapan, kita harus memberikan perkataan-perkataan yang landasannya, yang dasarnya jelas firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Itu sebabnya, mari Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tolong kita untuk kita juga dapat berhati-hati dalam berucap. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Saya membagikan ada 3 hal. Yang pertama adalah, mari saya dan Bapak Ibu Saudaraku untuk dapat berhati-hati di dalam berucap, di dalam berkata, di dalam berkomentar. Ya. Kalau berucap, berkata secara langsung, tapi kemudian berkomentar, ya, menanggapi melalui media sosial, melalui fasilitas media sosial apapun, itu yang berbahaya adalah pikiran kita yang kemudian diterjemahkan dengan keinginan kita lewat jari jemari, kemudian berkomentar lewat media sosial. Ini juga sama artinya dengan ucapan, perkataan. Sebab di dalam Yakobus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10, firman Tuhan mengingatkan kita tentang apa yang harus kita lakukan untuk menjaga ucapan, menjaga lidah. Karena ucapan atau lidah ini ada kuasa, mengandung kuasa. Yakobus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Jelas Bapak Ibu Saudaraku. Rasul Yakobus mengingatkan kita untuk kita benar-benar menjaga, menguasai lidah. Yang dipakai istilah oleh Rasul Yakobus untuk menjelaskan tentang ucapan, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut. Bahkan di dalam Amsal pasal 18 ayat 21 menjelaskan tentang bagaimana hidup mati
dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, maka akan memakan buahnya. Perkataan, ucapan akan mengandung kebenaran atau akan mengandung hukuman. Dia akan mengandung kebenaran, akan dibenarkan apabila kita memperkatakan perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang menopang. Perkataan-perkataan yang memotivasi. Perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan yang menjadi berkat. Sehingga hidup kita akan terus hidup, akan terus diberkati ketika kita menguasai lidah, menguasai perkataan ucapan kita. Sebab itu bagian pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berhati-hati. Kita kemudian berpikir-pikir dulu sebelum kita berucap. Kita belajar untuk merenungkan dulu, menimbang-nimbang dulu sebelum kita berkomentar, sebelum kita berkata-kata. Karena kita tahu pada akhirnya dampak akibat dari ucapan atau perkataan atau komentar jari jemari ini akan ada dua hal. Kalau kita tahu bahwa ini adalah kata-kata ucapan komentar yang baik, yang menguatkan, yang membangun, yang ada dasar firman Tuhan, kita dibenarkan. Kita, saya dan Bapak Ibu Saudaraku diberkati. Namun sekali lagi sebaliknya, jika perkataan, ucapan, tanggapan-tanggapan, kemudian lahir dari keinginan manusiawi, lahir dari kedagingan dengan tujuan-tujuan ego pribadi, tanpa berpikir panjang memberikan ucapan, terlalu terburu-buru dalam berkata-kata, tidak berpikir panjang, maka hasil akhirnya ia akan dihukum. Ia akan tidak mengalami yang namanya satu kehidupan yang baik. Tuhan tolong kita semua, Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian perenungan kedua untuk apa yang harus kita lakukan dari 3 pengajaran yang sudah disampaikan di dalam Matius pasal 12 ayat 33 sampai 37 tadi. Hal yang kedua, kita tahu bersama Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita ingat apa yang menjadi hukum dasar orang Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan. Tuhan sudah mengingatkan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 16 tentang jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hal kedua yang perlu kita renungkan adalah mari kita kemudian mempertanggungjawabkan ucapan, perkataan, komentar dengan ucapan-ucapan, dengan perkataan-perkataan, dengan komentar-komentar yang clear, yang pure, yang asli, yang murni. Dengan lain kata, sampaikanlah hal yang benar. Sampaikanlah, perkatakanlah, ucapkanlah hal yang jujur. Di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-37, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayat 37, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oh, luar biasa firman Tuhan mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-37, Yesus sendiri kemudian menjelaskan tentang bagaimana pentingnya, bagaimana harusnya kita dalam berkata-kata. Jika keadaannya, jika konteksnya, jika kenyataannya seperti apa terjadi, kita sampaikan seperti demikian. Jika kondisinya iya, jika keadaannya benar, kita katakan iya dan benar. Dan sebaliknya, jika keadaannya, jika kondisinya tidak terjadi seperti demikian, maka kita kemudian berkata tidak. Kita jangan memutarbalikkan fakta, sehingga yang harusnya terjadi kemudian kita katakan tidak, yang tidak terjadi kita katakan itu terjadi. Kita tidak jujur, kita berdusta, maka kita melebihkan, kita menambahkan dari keadaan atau kenyataan sebenarnya. Maka dengan jelas Yesus berkata, ya di dalam Matius pasal 5 ayat 37,
Kalau kita lebih-lebihkan atau kita kurang-kurangkan begitu ya. Kalau kita kemudian tidak berkata sesuai dengan fakta, memberikan ucapan-ucapan, komentar-komentar yang tidak sesuai dengan fakta, maka itu selebihnya dari si jahat. Ini sudah bicara bahwa segala sesuatu yang dilebihkan, ya, dikurangkan, tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan kenyataan, bahwa itu tidak mengandung kejujuran, maka di sanalah sudah menjadi kawan si jahat. Sudah menjadi rekan atau sudah menjadi sekomplotan, ya, sepikir, sepaham dengan si iblis, bapa segala pendusta. Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita kemudian sudah ditegur dengan kebenaran firman Tuhan pada bagian yang kedua ini untuk menghindari, ya, perkataan-perkataan yang tidak jujur. Menjauhkan diri dari perkataan-perkataan dusta. Karena sangat jelas bahwa kalau kita melakukannya, bahwa kita sama seperti si jahat, iblis. Tentu penghukuman demi penghukuman, kutuk keadaan yang tidak baik akan menyertai orang-orang yang tidak jujur. Orang-orang yang menganggap bahwa dusta dan tidak jujur itu hal yang biasa saja. Tapi kemudian dampaknya ia tidak akan menikmati kehidupan kekal. Karena tidak ada pembenaran, tidak dibenarkan di dalam kehidupannya di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kita. Kemudian hal yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17 mengingatkan kita untuk setiap orang percaya punya tanggung jawab untuk mengucapkan, untuk memperkatakan, untuk mengeluarkan komentar-komentar yang menghibur. Saya dan Bapak Ibu Saudaraku, ya, di dalam aktivitas kita setiap hari, di tengah-tengah keluarga, pekerjaan atau pelayanan, Tuhan menghendaki kita, mengharuskan kita lewat perkataan-perkataan kita, ucapan-ucapan kita, mengandung penghiburan, mengandung penguatan-penguatan. Bukan ucapan atau perkataan yang membuat orang lain jadi tidak bersemangat. Hindari perkataan-perkataan, ucapan-ucapan, komentar-komentar yang membuli orang, yang mendiskreditkan orang, yang membuat mentalitas mereka terganggu, yang membuat kenyamanan bahkan damai sejahtera mereka bisa hilang. Karena ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan yang keluar adalah bukan penghiburan, bukan penguatan dari firman. Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 15, dalam surat Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-15, demikian firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Haleluya, puji Tuhan. Sangat jelas di bagian akhir perenungan firman pada saat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan menghendaki kita memfungsikan mulut, ucapan, perkataan, bibir ini dengan tujuan utama, ya, dengan tujuannya adalah memperkatakan, mengucapkan, ya, memberikan komentar-komentar tentang pujian kepada Tuhan, memberikan korban ucapan syukur lewat mulut dan bibir ini. Kalau sekarang mungkin tidak banyak kata-kata secara langsung, tetapi kemudian lewat tulisan, tetapi melalui tulisan, komentar, pernyataan, ya, argumentasi kita yang bisa dibaca orang, yang bisa ditanggapi orang, itu menunjukkan bahwa kita sedang memuliakan Tuhan, sedang memberikan korban syukur kepada Tuhan. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudaraku, ya. Apalagi kita dikepung oleh lingkungan yang tidak mendukung untuk kita jadi orang jujur. Mungkin kita ada di dalam satu komunitas yang berkata sok suci, sok benar. Nanti dampaknya dijauhi orang. Tidak apa-apa Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita berusaha untuk komit, ketika kita mau menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, karena kita percaya hidup kita dibenarkan, kebenaran yang akan mengantar kita kepada kehidupan kekal. Salah satunya adalah jaga ucapan kita,
jaga perkataan kita, jaga komentar-komentar kita. Supaya setiap ucapan kita, perkataan kita, komentar kita, itu kemudian menjadi berkat. Baik buat diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, di bagian akhir penyampaian firman Tuhan pada kesempatan ini, saya mau ingatkan bahwa setiap ucapan, setiap perkataan, setiap komentar-komentar kita itu mengandung kuasa. Dan ikut menentukan apakah akan ada di sorga atau akan ada di neraka. Itu tergantung di mana kehidupan kita yang kemudian diingatkan lagi kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Untuk hidup berkata jujur. Hidup dengan berkata yang apa adanya. Tuhan pasti tolong. Dan tentu kita akan berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan. Memohon pertolongan Allah Roh Kudus. Supaya kita menjadi pribadi yang tunduk. Pribadi yang taat. Untuk berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sehingga Tuhan kemudian melihat cara hidup kita. Dengan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan, komentar-komentar yang baik, yang jujur, yang menguatkan, yang dengan dasar landasan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita boleh berdiri, kita meresponi, kita memberikan tanggapan yang baik kepada kebenaran firman Tuhan, kita hormat, kita respek kepada kebenaran firman Tuhan. Dengan kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita memohon, Tuhan mampukan kita. Haleluya, puji Tuhan. Di hadapan mulutku, tungguilah, oh Tuhan, pintu bibirku. Haleluya, seperti sabdamu. amin, haleluya. Doa dari hatiku, taruhlah Tuhan suatu penunggu. Haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan. Taruhlah penunggu, oh Tuhan, di hadapan mulutku. Haleluya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mempergunakan ucapan bibir mulut kami untuk menyembah Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Dan kami memberi korban ucapan syukur lewat ucapan mulut bibir kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini kemudian menjadi doa kami. Engkau meletakkan penunggu, Engkau memberi kami kemampuan untuk dapat berhati-hati. Kami mampu untuk menjaga ucapan perkataan kami. Haleluya. Kami pakai sebaik mungkin untuk menyembah Tuhan, mempermuliakan nama-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan. Setiap pribadi yang membuka hati di hadapan Tuhan, menghargai kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Untuk memberi
kemampuan untuk menjaga perkataan ucapan kami. Dipakai untuk sembah, puji, muliakan nama Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Yesus. Seperti sabda berkata, amin, amin Tuhan. Dari hati Yesus, taruhlah Tuhan haleluya. Dimuliakanlah namamu. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah tujuan di mana kami berucap, berkata dengan perkataan, dengan ucapan yang mempermuliakan nama Tuhan. Glory bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Sanggupkan kami ya Allah Roh Kudus untuk tunduk kepada kebenaran firman-Mu. Tolong bantu kami ya Tuhan, meletakkan penunggu di pintu mulut bibir kami, sehingga kami berhati-hati dalam berucap. Ucapan yang keluar dari mulut bibir kami adalah hal-hal yang mempermuliakan nama-Mu. Haleluya. Sembah, puji, muliakan nama Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dan sebab Engkau kudus, Engkau suci, Engkau mulia. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami memperkatakan pujian penyembahan di sepanjang hari-hari hidup kami Tuhan, agar kehidupan kami dibenarkan di hadapan Tuhan, agar supaya kami tidak menerima hukuman, karena perkataan ucapan kami adalah ucapan perkataan yang mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan suatu Glory, glory, glory. Oh, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan kami menyembah-Mu, kami memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Ku sembah Kami Kau sembah Kau Tuhan, Tuhan. ku sembah Kami Kau menyembah Engkau Tuhan. puji, Kami memuji nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. ku sembah Amin, Kau Yesus. Tuhan, ku sembah Kau Glory, haleluya. ku muliakan nama-Mu. Pujilah nama Tuhan. Ku sembah, ku sembah. Kau Tuhan, Ku puji, ku muliakan nama-Mu. ku puji, ku muliakan nama-Mu. Amin, amin. Ku Haleluya. sembah Kau Kami Tuhan, sembah, kami puji, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. ku sembah Kau Glory bagi Tuhan, Yesus. ku sembah Kau Tuhan, Sembah Engkau ku Tuhan. puji, Ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah. ku sembah Kau Ku Tuhan, ku sembah. sembah Kau Tuhan. Haleluya.
memuliakan Engkau selama-lamanya. Ku sembah Yesus, ku sembah, ku muliakan. Haleluya, haleluya. Ku puji, muliakan namamu. Di sepanjang hidup kami puji, kami muliakan namamu. Glory bagi Yesus. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Engkau Allah yang kami puji, Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Betapa kami sangat bersyukur Tuhan, karena dengan kemurahan-Mu, oleh pertolongan-Mu, kami dapat menikmati ibadah di hari ini. Satu ibadah yang diberkati Tuhan, karena ada pujian bagi nama Tuhan. Ada ucapan-ucapan yang mempermuliakan nama Tuhan. Ada firman yang sudah meneguhkan kami. Firman Tuhan yang menegur, menuntun hidup kami. Firman Tuhan memimpin kehidupan kami untuk kami terarah pada kebenaran Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam syafaat kami, di dalam ibadah ini tentu kami berdoa, memohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk setiap kami yang sudah mengikuti ibadah ini. Apapun keadaan, kondisi kami, sehingga kami masih tetap beribadah di rumah, kami memohon pertolongan dari Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami keadaan kurang baik, oleh karena tubuh jasmani sedang dalam keadaan sakit, oleh kuasa perkataan Yesus yang penuh dengan belas kasihan, kami berdoa, memohon, meminta kepadamu, Tuhan sembuhkan, Tuhan sehatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami pun dapat bergiat untuk kemudian dapat beribadah bersama-sama dengan jemaat di gereja. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Mungkin pun ada di antara kami yang mengikuti ibadah pada saat ini sedang ada dalam kesulitan, sedang ada dalam masalah ekonomi. Oh Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu memberkati kami. Kalau kami hidup di dalam ucapan-ucapan yang penuh dengan kebenaran, ucapan-ucapan yang berkehendak, yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kehidupan kami pun dipulihkan oleh Tuhan. Maka kami pun akan mengalami diberkati oleh Tuhan. Itu janji firman-Mu. Sebab itu mari Tuhan, dengan kami dipulihkan kondisi rohani kami, maka pasti keadaan ekonomi keluarga kami pun diberkati Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan kami, kebutuhan keperluan makan, minum, pakai kami sehari-hari, Tuhan tolong, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Mungkin juga ada di antara kami yang sedang ada dalam pergumulan tentang usaha pekerjaan. Kami berdoa, Tuhan Engkau sumber segala berkat kehidupan. Berkati setiap pekerjaan kami ya Tuhan. Berkati setiap usaha kami. Sehingga dengan kehidupan yang diberkati, pekerjaan yang diberkati, usaha yang diberkati Tuhan, maka kami pun dapat menjadi berkat. Karena tujuan kami diberkati, supaya kami dapat memberkati. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Apapun keadaan kondisi kami yang membuat kami terhalang dalam beribadah onsite, ibadah langsung, biar Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, Tuhan sehatkan, Tuhan buka jalan, sehingga kami pun dapat bergiat lagi beribadah bersama-sama dengan jemaat. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Bapa yang sangat baik, tentu kami juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Ketapang, GPDI Keramat, dan GPDI Soho. Mari Tuhan Engkau tolong, Engkau pimpin, Engkau memberkati mulai dari Bapak Gembala, para wakil Gembala, majelis, hamba-hamba Tuhan, semua para pelayan-pelayan, pemerhati sampai kepada guru-guru sekolah minggu. Mari Tuhan Engkau tolong, Engkau berkati, Engkau berikan roh yang bersemangat lagi di dalam melayani Tuhan.
Dan yang terutama, pelayanan di dalam pimpinan Allah Roh Kudus, pelayanan di dalam pimpinan kebenaran firman Tuhan akan memberikan dampak, memberikan hasil. Sehingga jemaat GPJ Ketapang, Kramat, dan Soho menikmati berkat yang luar biasa dari Tuhan. Karena Tuhan memberkati para pelayan-pelayan yang ada. Terima kasih Tuhan. Tentu juga kami berdoa buat jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa jemaat adalah milik Tuhan. Sebab itu kami memohon, mari Tuhan, Engkau juga yang sanggup menggerakkan. Engkau Tuhan yang sanggup menjamah hati manusia. Tuhan, Engkau juga mengirimkan jiwa-jiwa baru. Orang-orang yang dijamah oleh kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang menikmati, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan boleh menunjukkan kesetiaannya untuk datang ke gereja beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Tentu juga kami berdoa untuk semua kegiatan-kegiatan pelayanan yang ada di sepanjang 1 minggu ke depan. Pelayanan-pelayanan, doa, besuk, dan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam pelayanan. Tuhan topang, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan Tuhan boleh semakin maju berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Tentu juga kami berdoa buat semua kami yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan, di ibadah pada saat ini. Mari Tuhan, Engkau berkati, Engkau menambah-nambahkan talenta, kemampuan, dan sukacita, semangat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, wajiblah kemudian kami berdoa buat keadaan bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat bangsa negara tercinta kami, bangsa Indonesia ini. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebab itu dari pimpinan, dari presiden, wakil presiden, para menteri, semua aparatur bangsa negara Indonesia ini di dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Tuhan taruh di dalam hati pemerintah bangsa negara kami roh takut akan Tuhan. Sehingga keadaan bangsa kami diberkati dan terus diberkati. Tentu juga kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan di banyak tempat, di mana-mana khususnya di bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan tolong dari Sabang sampai Merauke, Tuhan berkati para penginjil, pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan di kota-kota besar maupun sampai di pelosok-pelosok daerah. Mereka yang melayani Tuhan, mereka yang banyak berkorban di daerah-daerah perintisan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan hiburkan pelayanan hamba-hambamu dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Makasih, dan kami semua yang sudah mengikuti ibadah pada saat ini, Tuhan berkati kami sehingga dalam ibadah-ibadah selanjutnya kami tetap terus bersemangat, kami tetap terus menanti-nantikan ibadah sehingga kami semakin dekat, kami semakin merasakan keberkatan Tuhan yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengangkat kedua tangan kita, arahkan di hadapan hadirat Tuhan yang kudus, dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat yang indah dan luar biasa baik dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang, damai sejahtera, cinta yang teramat dalam dari Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Bahkan persekutuan, pimpinan, pertolongan, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan memberkati kita semua, menyertai kita semua. Mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Dan berkat-berkat indah luar biasa baik ini kita terima dengan iman, terimalah dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya bersama berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, puji Tuhan.